Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini tanggal 31 Maret 2023, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-5 dan yang ke-10 yang berkata demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul pelayanannya yang extraordinary. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi sebenarnya adalah kisah tentang Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan cerita ini ada juga di dalam Injil Matius, ada juga di dalam Injil Markus, selain di dalam Injil Yohanes. Dan kita mau lihat saudara, di dalam peristiwa ini ada terlihat dengan jelas bagaimana Yesus mengerjakan pelayanan di tempat itu untuk lebih dari 5.000 orang dengan pelayanannya yang luar biasa, pelayanannya yang extraordinary, dan ini bisa kita teladani. Yang pertama kita mau lihat pelayanannya yang extraordinary dari Yesus. Itu yang pertama adalah pelayanan yang menghadirkan lebih dari 5.000 orang tanpa perencanaan terlebih dahulu, tanpa ada jadwal, tanpa ada schedule. Itu di luar schedule pelayanan Yesus. Yesus tidak ada rencana mau melayani, tapi dia punya rencana mau beristirahat, mencari tempat yang sepi supaya dia dan para muridnya beristirahat, karena Yesus habis melakukan perjalanan pelayanan yang cukup padat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin satu ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa Yesus tetap mengerjakan pelayanan terhadap lebih dari 5.000 orang tadi di luar jadwal, di luar schedule, bahkan di luar perencanaannya. Kalau itu terjadi buat saudara dan saya berpikir semua kita tidak akan melakukan pelayanan itu, karena lebih dari 5.000 orang yang datang untuk mau dilayani oleh Yesus. Firman tadi berkata di dalam Yohanes 6 ayat 10, ada 5.000 laki-laki, belum termasuk ibu-ibu, wanita, dan anak-anak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat extraordinary. Tidak ada undangan pelayanan, tidak ada jadwal pelayanan, tapi yang hadir lebih dari 5.000 orang. Saya percaya ini jarang saudara dan saya temukan, tapi ini terjadi di dalam pelayanan Yesus. Poin yang kedua, saudara dan saya harus melihat bagian firman ini di dalam Injil Matius. Ternyata waktu banyak orang itu datang kepada Yesus di luar schedule tadi, dan Yesus siap melayani mereka. Ternyata pelayanan pertama yang Yesus lakukan bagi mereka adalah pelayanan kesembuhan ilahi. Matius 14 ayat 14. Saya bacakan ini bagian yang sama di dalam Injil Yohanes, tapi saya baca di Matius. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi ketika lebih dari 5.000 orang ini mengejar Yesus dan para murid di tempat yang sepi, ketika Yesus dan para murid menyingkir, Yesus akhirnya melakukan pelayanan terhadap mereka. Dan pelayanan pertama yang Yesus kerjakan atas lebih dari 5.000 orang itu adalah pelayanan kesembuhan ilahi. Mereka disembuhkan terlebih dahulu.
Mereka dipulihkan terlebih dahulu. Sakit apapun yang mereka alami pada saat itu, Yesus terlebih dahulu melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Sakit rohani, sakit jasmani, dan sakit apapun, Alkitab berkata mereka disembuhkan oleh Yesus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin 2 ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa pertemuan dengan Yesus pasti akan mengalami pemulihan, akan mengalami kesembuhan, terjadi healing. Ada banyak orang berkata dia mau ke tempat A, B, C, dan D untuk healing. Itu healingnya KW. Healing yang sesungguhnya, kesembuhan yang sesungguhnya adalah pertemuan kita dengan Yesus. Pasti akan terjadi healing, akan terjadi kesembuhan ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga kita mau lihat pelayanan Yesus yang extraordinary. Bagi lebih dari 5.000 orang itu, Yesus melakukan apa lagi? Markus 6 ayat 34, konteks cerita yang sama, tapi Markus menulisnya dengan spesifik. Ada satu hal yang Yesus lakukan dalam pelayanan itu kepada lebih dari 5.000 orang. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Poin yang ketiga, Yesus melayani lebih dari 5.000 orang itu dengan melepaskan pengajaran dari firman. Dia mengajarkan firman. Kalau yang kedua dia sembuhkan terlebih dahulu supaya apa? Supaya ketika pengajaran firman itu disampaikan kepada mereka, mereka bisa menangkap, menerima. Karena mereka sudah mengalami kesembuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin 3 ini Yesus mau menekankan buat saudara dan saya, dalam setiap pelayanan kita harus ada firman yang kita lepaskan bagi jiwa-jiwa yang kita layani. Perlu ada firman, karena firman itu bisa mengajarkan jiwa-jiwa tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Mari selidiki pelayanan saudara dan saya. Apakah dalam setiap pelayanan kita melepaskan firman bagi jiwa-jiwa yang kita layani? Jika ya, saudara dan saya sedang meneladani pelayanan Yesus yang extraordinary ini. Dia mengajarkan mereka dengan firman kepada lebih dari 5.000 orang. Kalau dibuat kelas, satu kelas 50 orang, berarti cukup banyak kelas kan saudara? Tapi Yesus bisa mengajarkan mereka sendiri dengan firman-firman yang sudah dia sampaikan oleh kontrol Roh Kudus. Yang keempat, yang terakhir saudara, pelayanan Yesus yang extraordinary ini, yang terakhir adalah dia menservis lebih dari 5.000 orang dengan suguhan jasmani. Biasanya dalam sebuah KKR besar, kalau pengkhotbahnya berkhotbah, tidak mungkin pengkhotbahnya menyediakan suguhan jasmani. Tapi ini pelayanan yang extraordinary. Di luar schedule, tanpa perencanaan, yang datang lebih dari 5.000 orang. Yesus sudah menyembuhkan mereka. Yesus sudah mengajarkan mereka tentang firman. Tapi Yesus juga harus memberikan mereka makanan jasmani. Ini extraordinary saudara. Kalau saudara melayani di suatu tempat dan orang datang dengan banyak di luar schedule, apakah saudara dan saya siap untuk juga menservis mereka dengan pelayanan jasmani? Saya percaya kita akan kelimpungan, apalagi yang datang lebih dari 5.000 orang. Tapi Yesus tetap tenang. Yang kelimpungan adalah para murid, mereka khawatir karena jumlah orang yang datang banyak. Tapi Yesus tetap tenang dan tetap berniat untuk harus memberikan makan bagi lebih dari 5.000 orang itu. Ini sebuah pelayanan yang extraordinary. Dia memberikan pelayanan bagi mereka walau di luar schedule, jumlah mereka banyak.
Dia melayani mereka dengan kesembuhan ilahi. Dia melayani mereka dengan pengajaran firman. Dan yang terakhir, dia siap melayani mereka dengan suguhan jasmani. 4 poin ini mau membuat saudara dan saya melihat bahwa pelayanan Yesus adalah benar-benar pelayanan yang extraordinary. Karena itu, mari teladani bagian ini. Mungkin suatu hari nanti ketika kita diperhadapkan dengan tantangan pelayanan di luar schedule, kita perlu siap memberikan mereka pelayanan secara rohani. Untuk kesembuhan ilahi, kita perlu memberikan mereka pelayanan memakan firman dengan pengajaran, dan kita juga perlu menservis mereka dengan suguhan jasmani seperti yang Yesus berikan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam belajar dari pelayanan Yesus yang extraordinary. Amin.